Oke guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Busy Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Pada episode ini saya akan membahas sebuah film yang sedikit berbeda dari film-film biasanya. Bukan tentang hewan buas ataupun cerita misteri, melainkan pada episode ini saya akan mengulas sebuah film yang berjudul The Monkey King 1, di mana film ini akan menceritakan kisah lahirnya sang legenda Raja Kerasakti Sun Wukong, dan bagaimana pula ia akhirnya dikurung di bawah gunung 5 jari oleh Buddha. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja kita intro guys. Diawali dengan memperlihatkan sebuah peperangan yang terjadi di Istana Langit. Peperangan tersebut dikarenakan Raja Siluman Kerbau ingin mengambil alih tahta sang kaisar. Pertempuran sengit itu pun berlangsung cukup lama, sampai Kaisar Langit harus merubah dirinya menjadi bentuk naga untuk menghentikan ulah dari Raja Siluman Kerbau. Dengan kekuatan yang sangat besar yang dimiliki Kaisar Langit, Raja Siluman Kerbau berhasil ia lumpuhkan. Ketika Kaisar Langit hendak menghabisi Raja Siluman Kerbau, Dewi Kipas yang merupakan kekasih dari Raja Siluman Kerbau dan juga adik dari Kaisar Langit memohon pada sang kakak untuk memaafkan Raja Siluman Kerbau dan memberikannya satu kesempatan lagi bertobat. Maka dari itu, dengan welas asih yang dimilikinya, Kaisar Langit mau memaafkan mereka berdua. Namun demikian, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal di Kayangan, melainkan diasingkan di lembah Gunung Merapi. Dan inilah The Monkey King 1. 好自为之吧。切！如有进犯，永远不准再踏足天宫半步。 Setelah pertempuran sengit yang terjadi, Kerajaan Langit pun porak-poranda tak karuan. Kemudian salah satu dewi yang bernama Dewi Nuwa mengorbankan diri dan berubah bentuk menjadi butiran kristal. Kristal-kristal yang berjatuhan seketika mengembalikan bentuk Kerajaan Langit seperti semula. Salah satu butiran kristal juga jatuh ke bumi dan dari butiran kristal itu tercipta seekor kera kecil dari dalamnya. Kemudian seekor rubah mencoba untuk mendekati kera tersebut, namun sayangnya ia terpental dan dibawa oleh segerombolan awan hitam yang berterbangan. Beberapa tahun pun mulai berlalu. Di Kayangan, Dewi Kuan Yin mendatangi Guru Boti dan memintanya untuk mendidik kera kecil yang ia sebut sebagai kera sakti. Karena selain kera sakti tercipta dari butiran kristal Nuwa, ia juga akan berguna bagi umat manusia. Namun Guru Boti sedikit khawatir mengingat lahirnya kera sakti diikuti dengan sebuah kebajikan dan juga keburukan. Dewi Kuan Yin meyakinkan Guru Boti agar mendidiknya dengan sabar, karena hanya dengan begitu ia bisa mengendalikan kera sakti itu. Setelah mendapatkan petunjuk akan keberadaan kera sakti Dewi Kuan Yin, Guru Boti segera bergegas menuju ke tempat kera sakti berada, yang tak lain di sebuah gunung bernama Gunung Huaguo. Di sisi yang lain, kera sakti sendiri sedang bermain bersama kaumnya. Ia juga sedang menangkap seekor kupu-kupu. Namun sayangnya setibanya kembali di daratan, kupu-kupu itu telah mati. Guru Boti yang sudah tiba memberitahu kera sakti jika kupu-kupu itu sudah mati dan takkan bisa terbang lagi. Seketika itu pula Guru Boti meniupnya dan menghidupkan kembali kupu-kupu tersebut. Kera sakti kegirangan menyaksikan kupu-kupu itu kembali terbang ke alamnya. Kemudian ia meminta pada Guru Boti agar mau mengajarinya ilmu yang ia kuasai. Setelah itu, Guru Boti membawanya ke Kayangan dan kera sakti berjanji pada pasukan keranya jika ia akan segera kembali.
你可。 Singkat cerita, Kerasakti akhirnya tiba di tempat Guru Boti mengajari para murid-muridnya. Di tempat itu pula ia diberikan sebuah nama yaitu Sun Wukong. Hari demi hari ia lewati dengan berlatih. Ia juga diajari 72 jurus berubah bentuk. Selain itu ia juga diberikan sebuah awan nimbus yang bisa ia gunakan untuk terbang. Walaupun demikian, ia tetap harus terus belajar untuk mengendalikan semua ilmu tersebut. Tak jarang Sun Wukong menjahili semua teman-teman seperguruannya yang tidak senang akan kehadirannya. Guru Boti yang menyaksikan tingkah konyol Sun Wukong memperingatkannya untuk tidak berbuat usil dan belajar kebajikan. Karena hanya dengan begitu ia akan tumbuh menjadi lebih dewasa. Guru Boti kemudian mengajaknya ke sebuah tebing. Di sana Guru Boti memberitahu Sun Wukong agar ia menjalani takdirnya dan karena semua ilmu sudah ia ajarkan, kini saatnya Sun Wukong harus kembali kepada kaumnya dan bisa memberikan manfaat bagi mereka semua. Dengan rasa sedih, Sun Wukong memeluk Guru Boti. Sebagai tanda perpisahan, Sun Wukong juga menggetok kepalanya 2 kali. Seketika itu Sun Wukong langsung pergi dengan menaiki awan nimbus yang telah ia pelajari. 你让我走。天上冷。Sementara itu di tempat yang lain, Raja Siluman Kerbau diberitahu jika ramalan kebangkitan para iblis akan segera tiba. Dikuatkannya dengan 3 ramalan yang akan segera terjadi. Mulai dari tsunami di Laut Timur, kemudian gerbang selatan Kayangan yang sudah terbuka, dan yang terakhir jatuhnya kristal Noah yang melahirkan Raja Kerasakti. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, ia membutuhkan bantuan dari orang dalam yang mendiami Kayangan. Orang tersebut adalah Dewa Erlang yang gila akan jabatan. Dewa Erlang akan membantunya membukakan pintu gerbang selatan Kerajaan Langit. Raja Siluman Kerbau segera menemui Dewa Erlang dan mengajaknya bekerja sama. Sebagai imbalan, ia akan memberikan tahta raja pada Dewa Erlang. Sedangkan Raja Siluman Kerbau sebenarnya hanya menginginkan kembalinya para siluman ke Kayangan. Setelah itu, Raja Siluman Kerbau mendatangi siluman rubah yang merupakan teman kecil Sun Wukong. Ia meminta pada siluman rubah tersebut untuk mencari teman kecilnya itu dan tetap berada di sampingnya. Ia pun dilarang untuk bertanya dan juga tidak menceritakan hubungannya selama ini dengan Raja Siluman Kerbau. Siluman rubah itu pun menganggukkan kepala yang memiliki arti yang memahami maksud dari Raja Siluman Kerbau. 你真乖啊！现在是你报恩的时候了，六爸。不管发生任何事，不要问，好好留在他身边，明白吗？ Kembali ke Gunung Huaguo. Pada saat itu terjadi sebuah penyerangan yang dilakukan oleh siluman batu. Semua pasukan kera berlari untuk mencari perlindungan. Beruntung Sun Wukong datang tepat waktu dan mengalahkan siluman batu tersebut. Kedatangannya disambut meriah oleh semua pasukan kera. Dan Sun Wukong berjanji tidak akan meninggalkan mereka lagi. Namun sebelum itu ia akan pergi terlebih dahulu dan mencari sebuah senjata sakti untuk melindungi mereka semua. Salah satu kera tua lalu memberitahu Sun Wukong jika di dasar sungai terhubung dengan Istana Naga Laut Timur. Menurut informasi yang ia dengar di sana, banyak pusaka berharga yang tersimpan. Tanpa basa-basi, Sun Wukong langsung terjun dan bergegas menuju Istana Naga. Saat di perjalanan, ia ditangkap oleh seekor ikan raksasa yang langsung menelannya. Sun Wukong memperingatkan ikan tersebut untuk mengeluarkannya dan bekerja sama. Namun karena ikan itu tak menanggapi permintaan Sun Wukong, ia menghajar ikan tersebut habis-habisan. Dan mengakibatkan ikan itu terbunuh yang ternyata ikan itu adalah Panglima Penjaga Gerbang Istana Naga.你把我的守门鱼给杀了！真丑啊！我帮你把他给杀了。 Tanpa banyak bicara, Sun Wukong langsung memperkenalkan diri jika ia adalah Sun Wukong, sang Raja Kerasakti dari Gunung Huaguo. Kedatangannya ke Istana Naga untuk meminjam sebuah pusaka sakti. Raja Naga yang licik meminta Panglima Kura-Kura untuk membunuhnya. Tapi semua kekuatan yang dimiliki pasukan naga tak mampu melawan Sun Wukong. Dan hampir saja ia memporak-porandakan Istana Naga.
Karena tak ingin terjadi kekacauan, Panglima Kura-Kura meminta pada Raja Naga untuk mengeluarkan senjata bekas yang ada agar Sun Wukong bisa segera pergi. Setelah mendapatkan beberapa senjata, Sun Wukong menemukan sebuah baju zirah yang dulunya baju zirah itu milik Raja Naga. Sun Wukong yang tertarik dengan baju zirah tersebut langsung mengambil dan memakainya. Lalu ia hendak kembali ke Gunung Huaguo. Sebelum jauh pergi, Sun Wukong melihat sebuah pilar raksasa yang menancap di Istana Naga. Panglima Kura-Kura kemudian memberitahu Raja Naga untuk tidak khawatir dengan pusaka itu, karena tidak akan ada satupun orang yang mampu untuk menarik pusaka tersebut. Dengan spontan, Raja Naga kemudian memberitahu Sun Wukong jika ia berhasil mengambil pusaka tersebut, maka pusaka itu akan menjadi miliknya. Sun Wukong menegaskan kembali dan ia harus berjanji agar betul-betul memberikan senjata itu. 此乃大禹治水时， 没人拔得出来，别担心。 你拔得出来，你就把它拿走。 你说话算话啊！ Sun Wukong mulai mengangkat pusaka itu dan berhasil mengambilnya. Tak hanya itu, seketika itu pula pusaka berubah bentuk menjadi emas dan mengecil sesuai permintaan Sun Wukong. Dengan berhasilnya membawa pusaka tongkat sakti, Sun Wukong segera kembali ke pasukannya. Namun di dasar lautan, Istana Naga harus porak-poranda. Karena dengan ditariknya pusaka tongkat sakti mengakibatkan tsunami besar dan menghancurkan Istana Naga. Tak hanya itu, tsunami tersebut juga sampai ke tempat Raja Siluman Kerbau berada. Dewi Kipas yang sedang hamil tua mengambil kipas besi miliknya untuk menghalau laju air. Dibantu pula dengan kekuatan Raja Siluman Kerbau yang menjatuhkan beberapa puing batu untuk menghentikan air yang mengalir. Seketika air pun mereda begitu saja. Kini dua fenomena telah terjadi dan inilah saat dimana pasukan iblis akan bangkit lagi. Raja Naga yang istananya telah hancur mendatangi kerajaan langit untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Namun ia tidak diperkenankan melaporkan kejadian itu pada Kaisar Langit karena Dewa Erlang sendiri yang akan turun tangan dengan memerintahkan Necha. 我们东西南北四大龙宝也都没了，还有我那至宝的金箍了棒也没，一致同意，我要面见玉帝。我替你解决。好这点小事，无需劳烦玉帝。 Kembali ke Sun Wukong, ia yang sudah kembali memberikan beberapa pusaka yang ia bawa pada semua pasukannya. Pada saat itu, Siluman Rubah juga tiba di Gunung Huaguo. Pasukan kera yang melihat Siluman Rubah langsung menangkapnya karena dianggap sebagai penyusup. Siluman Rubah yang terkurung di dalam gelembung kemudian memberitahu jika ia adalah teman kecil Sun Wukong. Sun Wukong akhirnya kembali mengingat masa kecilnya. Lalu ia membawa Siluman Rubah terbang dan bermain di atas awan. Mereka berdua berkencan layaknya pasangan sejoli, menikmati indahnya pemandangan dan juga matahari terbit. Namun nyatanya itu bukanlah matahari terbit biasa, melainkan api serangan dari Necha. Necha menyerang Sun Wukong tanpa henti sampai-sampai mengenai ekor dari Siluman Rubah. Wukong kemudian menjatuhkan Siluman Rubah ke sungai sementara ia bertarung melawan Necha. Pertarungan sangat sengit pun terjadi. Dengan adanya tongkat sakti yang ia miliki, awalnya Sun Wukong mampu melawan Necha. Namun nyatanya Sun Wukong kalah dan terlilit lingkar emas milik Necha. Necha lagi-lagi menyemburkan kekuatan apinya, namun seketika itu Raja Siluman Kerbau datang untuk menolong Sun Wukong. Necha pun dibuatnya tak berdaya. Sun Wukong berterima kasih pada Raja Siluman Kerbau meskipun ia belum pernah mengenal sebelumnya. Raja Siluman Kerbau kemudian memuji Sun Wukong dengan kemampuan yang ia miliki. Ia juga mulai menghasut Sun Wukong dengan mengatakan orang sekuat Sun Wukong seharusnya tinggal di Istana Langit bukan di dunia fana seperti ini. Siluman Rubah juga menambahi jika di Istana Langit sana banyak dewa yang mampu membangkitkan semua orang yang sudah mati. Mendengar ucapannya itu, Sun Wukong mulai melihat ke arah kera tua yang tentu saja mereka semua akan mati seiring berjalannya waktu. Karena hal itu tak ia inginkan, Sun Wukong membulatkan tekad untuk kembali ke Istana Langit dan mempelajari ilmu membangkitkan orang mati. Setibanya di gerbang selatan Istana Langit, ia dihadang oleh Dewa Erlang yang mengatainya sebagai siluman.
Sun Wukong memberikannya perlawanan jika ia siluman. Terus apa dengan Dewa Erlang yang memiliki mata 3? Apakah mata itu salah diletakkan atau mata itu sudah bosan? Bukan Sun Wukong namanya jika ia tak berbuat onar. Sun Wukong mulai memasuki gerbang tanpa menghiraukan Dewa Erlang. Satu persatu rintangan ia lalui dan ini ia telah berhasil memasuki Istana Langit. 山水帘洞，齐天大圣，孙，你第3只眼睛的位置是不是跑偏了？啊，不，啊！ Sun Wukong bertemu dengan Kaisar Langit yang sedang merawat kudanya. Sun Wukong tanpa basa-basi kemudian membuang semua beban yang ada di atas kuda dan membiarkannya pergi. Tanpa tahu siapa orang yang ada di hadapannya itu, Kaisar Langit pun memperkenalkan diri jika ia adalah sang penguasa di istana ini. Setelah memperkenalkan diri, Kaisar Langit kemudian menanyakan akan tujuan kedatangannya ke Kerajaan Langit. Sun Wukong mengatakan jika kedatangannya hanya ingin mempelajari ilmu bagaimana cara agar bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Karena ia tak ingin pasukan keranya mati satu persatu. Kaisar Langit kemudian memberikan sebuah pelajaran pada Wukong agar memahami makna kematian terlebih dahulu. Untuk itu ia diberikan sebuah kesempatan untuk berlatih dan menjaga kuda-kuda kesayangan Kaisar Langit. Singkat cerita, Sun Wukong pun mulai menjaga kuda-kuda tersebut. Kemudian, Dewa Erlang yang tak suka akan keberadaan Wukong menghampirinya dan memberitahu jika Wukong harus menghormati orang berjubah perak dan juga yang berjubah emas seperti dirinya. Jelas saja Sun Wukong tak mau mematuhi Dewa Erlang. Dewa Erlang kemudian memecuti kuda-kuda tanpa belas kasihan. Sun Wukong yang tak terima dengan perlakuannya tersebut justru memecut balik Dewa Erlang dengan ekornya dan Sun Wukong membebaskan semua kuda-kuda yang selama ini terbelenggu. Sun Wukong berlari dari kejaran Dewa Erlang dan masuk ke kebun buah persik. Para dewi penjaga yang melihat Sun Wukong memetik sebagian buah persik mulai mencemooh dan mengatainya yang tidak-tidak. Karena kekesalannya pada para dewi, Sun Wukong menggunakan kemampuannya untuk menghentikan waktu sehingga para dewi tersebut terdiam dan mematung. Dewa Erlang yang sudah menyusulnya segera membebaskan para dewi dan meminta salah satu dewi untuk melaporkan kejadian ini pada Kaisar Langit. Namun tiba-tiba Sun Wukong sudah berada di sampingnya dan mencocol mata Dewa Erlang. Dewa Erlang yang kesal melemparkan tombaknya yang hampir saja mengenai Kaisar Langit. Dewa Erlang memohon ampunan pada sang kaisar karena tak bermaksud melempar pusaka pada kaisar. Namun tingkah konyol yang kaisar lakukan, Erlang mengetahui jika kaisar yang ada di hadapannya itu merupakan jelmaan Sun Wukong. Sun Wukong kembali terbang dan berlari. Ia kemudian bertemu dengan seorang dewi penjaga pil dewa. Dewi tersebut memberitahu Wukong jika tempat ini merupakan tempat terlarang. Karena di dalamnya ada pil dewa yang setara dengan berlatih 30.000 tahun. Dan pil tersebut hanya diperuntukkan bagi Kaisar Langit. Setelah menyampaikan hal tersebut, dewi itu pergi yang ternyata itu adalah Dewa Erlang yang berubah wujud. 相等于修炼3万年集大道的仙丹，助他掌管天宫。你快点离开吧，否则会被惩处。 Tanpa adanya curiga, Sun Wukong memasuki area bangunan. Seketika itu pula Guru Boti dengan kekuatannya menghalau pergerakan Sun Wukong dengan mengikatnya. Dewa Erlang dan para pasukan Istana Langit juga datang yang menuduh Sun Wukong hendak melakukan pencurian. Meskipun Sun Wukong memberikan pembelaan karena ia dijebak, ia tak bisa berbuat apa-apa. Sementara Dewa Erlang serta pasukannya terus mencambukinya. Sun Wukong kemudian hendak memasuki tungku api samadhi yang ada di hadapannya tersebut. Melihat hal itu, Guru Boti melarang karena tidak menutup kemungkinan Sun Wukong akan mati mengingat kuatnya api samadhi sangatlah besar. Nyatanya Sun Wukong memiliki pilihan lain. Ia kemudian berpamitan pada gurunya dan mengatakan jika hidup dan mati adalah pilihan. Sun Wukong memasuki api samadhi. Sambaran petir dan panasnya api ia rasakan. Sampai pada akhirnya ia berhasil melepaskan tali dan menghisap semua kekuatan api samadhi tersebut. Setelah itu Sun Wukong berhasil keluar dan memiliki kekuatan baru yaitu kekuatan mata api.
Singkat cerita, pertempuran tak bisa lagi dihindarkan. Dengan kemampuan yang baru ia miliki, Sun Wukong mampu membuat Dewa Erlang tak berdaya. Bahkan ketika ia bersembunyi di sebuah tiang pun, Sun Wukong dapat menemukannya dengan mudah berkat bantuan mata api. Lagi-lagi Dewa Erlang menjadi bulan-bulanan Wukong. Merasa tak mampu lagi melawan, Dewa Erlang melarikan diri. Sun Wukong hendak mengejarnya meskipun telah dilarang oleh Guru Boti. Sun Wukong tak menghiraukan dan pergi begitu saja. Kaisar Langit mendatangi Guru Boti dan mengatakan jika Sun Wukong telah memilih jalan takdirnya dan biarkan saja ia mau melakukan apa. Setelah itu Sun Wukong kembali ke Gunung Huangguo. Namun di sana ia mendapati semua teman keranya sudah mati, tanpa terkecuali siluman rubah yang juga telah terbantai. Ia dengan rasa sedih memakamkan semua teman keranya. Setelah itu ia tertidur tepat di samping jasad siluman rubah. Tak lama kemudian Raja Siluman Kerbau datang. Ia memperlihatkan kejadian pada Wukong di mana pada saat itu pasukan Kerajaan Langit datang dan membantai semua pasukan kera. Sun Wukong yang murka memutuskan kembali ke Kerajaan Langit untuk mengibarkan perang. Sementara Raja Siluman Kerbau juga menyiapkan semua pasukannya untuk menyusup ke Kerajaan Langit. Dan juga diperlihatkan jika sebenarnya yang telah membantai pasukan kera dan juga siluman rubah adalah Raja Siluman Kerbau serta pasukan iblisnya yang berubah wujud. Kembali ke Sun Wukong, ia mulai membantai semua tentara langit untuk membalaskan dendam. Tentu saja semua pasukan itu bukanlah tandingannya. Kerajaan Langit pun hancur dibuatnya porak-poranda. Kaisar Langit tak tinggal diam begitu saja. Kaisar Langit juga berubah wujud menjadi naga untuk menenangkan Sun Wukong. Sun Wukong yang sudah murka mengatakan jika ia tak akan melakukan ini kalau tidak Kerajaan Langit yang mulai perang lebih dulu. Kaisar Langit menyadarkan Wukong untuk menggunakan akal pikirannya, namun perang itu tak bisa lagi dihindarkan. Sesaat kemudian, Guru Boti yang juga ingin menenangkan Wukong dihalangi oleh Raja Siluman Kerbau dengan kekuatan awan hitamnya. Dari leher Guru Boti, ia baru menyadari jika selama ini yang memanfaatkan dirinya adalah Raja Siluman Kerbau. Dan dialah yang sebenarnya telah membantai pasukan kera. Sun Wukong yang sudah sadar hendak berperang melawan Raja Siluman Kerbau, tapi ia terhempas oleh ekor naga Kaisar Langit. Kaisar Langit bertempur melawan Raja Siluman Kerbau. Akan tetapi kekuatan yang dimiliki Raja Siluman Kerbau saat ini sangatlah besar dan membuatnya pingsan tak berdaya. Dari arah yang lain, Dewa Erlang akan menusuk Kaisar Langit. Beruntung Sun Wukong mengetahui hal tersebut dan mencegahnya. Dewa Erlang terpental tak berdaya. Lalu ia didatangi oleh Raja Siluman Kerbau yang hendak menaiki tahta Kaisar Langit. Dewa Erlang baru menyadari kesalahannya jika selama ini ia telah ditipu oleh Raja Siluman Kerbau. Saat itu pula Raja Siluman Kerbau langsung menghabisi Dewa Erlang. Singkat cerita, tak berselang lama Sun Wukong kembali bangkit dan kembali bertarung melawan Raja Siluman Kerbau. Namun sayangnya Sun Wukong harus menerima kekalahan dan tak berdaya. Dalam mimpinya ia didatangi oleh Dewi Kuan Yin yang menasehati Wukong. Dewi Kuan Yin juga memperlihatkan kupu-kupu yang indah dan juga teman keranya yang dihidupkan kembali. Dari sana Sun Wukong mampu bangkit dan bertempur melawan Raja Siluman Kerbau. Kali ini tak tanggung-tanggung Raja Siluman Kerbau maupun Sun Wukong berubah wujud menjadi bentuk raksasa. Pertempuran sengit itu pun berlangsung. Agar tidak kehilangan momen, kita saksikan bersama guys. Hingga pada akhirnya Raja Siluman Kerbau berhasil dikalahkan dengan salah satu tanduknya yang dipatahkan. Raja Siluman Kerbau kembali terhempas ke bumi dan menjadi sapi seutuhnya. Sedangkan Sun Wukong, ia menemani Kaisar Langit yang memikirkan nasib Kerajaan Langit yang sudah porak-poranda. Sun Wukong kemudian menanyakan kira-kira berapa lama untuk memperbaiki kerajaan ini. Mendengar ucapan sang kaisar yang memberitahu jika butuh ratusan tahun, Sun Wukong mulai terkejut dan terheran-heran. Seketika itu pula Buddha Agung turun dan menghukum Wukong di lembah Gunung Lima Jari selama 500 tahun. Dan nanti akan menghadapi perjalanan yang selanjutnya.
Diperlihatkan Biksu Tong yang menghampiri Sun Wukong untuk melakukan perjalanan suci mengambil kitab suci. Dan berakhirlah alur cerita dari film The Monkey King 1. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.